Alhamdulillah anak-anak kita bertemu kembali ya untuk pelajaran fisika di semester 2. Untuk semester 2 ini kita langsung melanjutkan bab yang ke-7 ya, yaitu tentang hukum Newton. Oke. Nah, peta konsep hukum Newton yaitu untuk hukum Newton ini kita akan mempelajari 3 subbab pokok. Yang pertama, hukum Newton tentang gerak, yang kedua berbagai jenis gaya, dan yang ketiga penerapan hukum Newton. Nah, untuk kelas 10 nanti akan kita fokus di sini. Nah, sebelum fokus ke sini, Bu Ika akan review dulu tentang hukum-hukum Newton waktu SMP serta gaya-gaya yang berbagai jenis gaya. Oke, kita mulai. Hukum-hukum Newton tentang gerak. Nah, dulu SMP ada 3 ya, hukum 1, 2, dan 3 Newton. Hukum 1 berbunyi, jika tidak ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam, benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan konstan. Artinya apa? Artinya hukum Newton ini berlaku untuk benda dengan kecepatan 0 atau benda yang diam kalau tidak ada gaya yang luar yang bekerja. Yang kedua berlaku untuk benda yang bergerak dengan kecepatan yang konstan. Kalau kecepatannya konstan, maka benda itu mengalami gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, ini ya, jadi benda yang diam akan tetap diam, yang bergerak akan tetap bergerak kalau kita nggak memberikan gaya apapun dari luar. Oke, contohnya yang dulu paling familiar adalah ini contohnya. Ketika kalian berada di sebuah bis dan posisinya kayak gini ya, berdiri bisa, duduk bisa, kemudian mobilnya tiba-tiba atau bisnya tiba-tiba bergerak, maka penumpang yang ada di dalamnya akan terdorong ke belakang. Nah, ini nama lain hukum 1 Newton adalah hukum kelembaman. Artinya penumpang yang di dalam bis itu juga berusaha mempertahankan keadaan mereka yang diam agar tetap diam, gitu ya, kelembaman. Oke, lanjut untuk yang kedua, percepatan. Bunyinya percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya, percepatan itu A, berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja. Jadi berbanding lurus sama F, tapi berbanding terbalik dengan M. Artinya apa? Ketika percepatannya benda itu semakin besar, maka gaya yang diterapkan atau gayanya adalah semakin besar juga. Ketika percepatan benda semakin kecil, maka masanya semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Contoh gampangannya gini, seorang mendorong mobil atau kendaraan dengan gaya sebesar F Newton ya satuannya, masanya mobil adalah 2000 kg, kemudian setelah didorong ternyata mobil itu mengalami percepatan 0,05 meter per sekon kuadrat ya, meter per sekon kuadrat, jadi begitu. Oke, contoh lainnya seperti itu. Kalau mau kita rumuskan secara matematis, dirumuskan adalah sigma F sama dengan M dikalikan A, di mana sigma F itu adalah resultan gaya atau total resultan gaya, satuannya Newton, M-nya adalah masanya benda, satuannya adalah kilogram ini ya, terus A-nya adalah percepatan yang dihasilkan atau percepatan benda tadi, meter per sekon kuadrat. Nah, rumus sigma F ini juga bisa kita ubah jadi A sama dengan sigma F per M, atau kalau mau mencari massa, sigma F per A, gitu ya. Oke, lanjut. Contoh soal langsung, sebuah benda bermassa 20 kg. Kalau ada soal cerita, kita langsung tuliskan diketahui. M sama dengan 20 kg, lantainya licin. Apabila gaya sebesar 50 Newton, nah ini sebagai F, bekerja pada benda dengan arah mendatar selama 4 sekon. Nah, 4 sekon ini adalah T. Tentukan. Yang pertama, besar percepatan yang dialami, yaitu ditanya A. Ini yang pertama. Yang kedua, besar kecepatan benda setelah 4 sekon, artinya adalah PT setelah T-nya sama dengan 4 sekon. Oke, begitu ya. Langsung kita jawab. Yang pertama adalah kita mau mencari percepatan benda. Percepatan tadi rumusnya adalah A sama dengan sigma F dibagi M. Sigma F ini adalah hanya satu, maka F-nya aja 50 dibagi masanya 20. Maka percepatannya benda adalah coret-coret 2,5 meter per sekon
kuadrat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kecepatan benda setelah 4 sekon. Artinya kan ini cari VT ya. VT GLBB ya. VT sama dengan V0 ditambah AT. V0 nya adalah 0 karena dalam keadaan diam, jadi gini ya. Bu Ika gambarkan di sini. Ini permukaan lantai yang licin, ini 20 kg. Ini gaya yang diterapkan F, kemudian awalnya keadaannya diam, maka 0 ya, atau diam. Nah, setelah bergerak selama T sama dengan 4 sekon, nah dia akan pindah ke sini nih. Nah, itu kecepatannya jadi berapa? Nah, kan gitu ya. Nah, oke, Bu Ika pindah di sini aja. V00, A-nya 2,5, T-nya adalah 4. 0 tambah 2,5 kali 4, 10 meter per sekon. Maka kecepatannya setelah 4 sekon, kecepatan akhirnya menjadi 10 meter per sekon. Gitu ya. Nah, itu untuk contoh soal pertama. Sekarang contoh soal yang kedua. Sebuah balok masanya 2 kg. Ini massa balok 2 kg diketahui. Ditarik ke kanan dengan gaya F1 10 Newton. Ini ya, ke kanan, tapi dia membentuk sudut 60 derajat. Ini terhadap sumbu X. Kemudian F2 arahnya ke kiri, besarnya 1 Newton. Jadi ini tentukan besar dan arah percepatan balok. Oke. Ini ya kita uraikan di sini ya. Jadi ada dua buah gaya yang utama tadi, F1 sama F2, tapi F1 membentuk sudut theta. Nah, karena kalau miring itu kita nggak bisa, maka kita harus menguraikan dulu. Sekarang kita lihat baloknya bergerak di sumbu X, maka kita harus mencari gaya-gaya yang bekerja di sumbu X. F1 kan enggak, karena miring, maka kita harus cari yang di sumbu X. Nah, ini diuraikan, ingat vektor. Maka ini diuraikan F1X. Jadi ya, ini 60 derajat. Karena tetanya nempel di sumbu X, maka X-nya dulu pakai apa? F cos 60 derajat. F-nya F1, maka F1-nya 10, cos 60 setengah, hasilnya adalah 5 Newton. Begitu ya. Jadi sekarang kita lihat nih, ada berapa gaya yang bekerja untuk bendanya ini? Ada 2, F1X sama F2. Nah, sekarang kita cari percepatan. A sama dengan sigma F dibagi M. Sekarang sigma itu total. Total ya, ini ditotal. Ke kanan itu F1X positif ya. Tapi dikurangi F2 karena berlawanan, dibagi masanya benda atau masanya balok. Maka A sama dengan F1X nya ini 5, F2 nya 1 dibagi masanya 2 kg, maka ini 4 dibagi 2, maka percepatannya balok adalah 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau yang ditanyakan arahnya bagaimana? Arahnya ada di sini. F1X ke kanan 5 Newton, F2 ke kiri 1 Newton, 1 ke kiri 5 ke kanan. Menang yang mana? 5, 1 menang yang 4 Newton ke kanan, maka ini arahnya ke kanan. Oke, gitu ya. Baik, itu contoh untuk hukum 2 Newton. Sekarang ke hukum 3. Ulang lagi, setiap ada gaya aksi reaksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Oke, contohnya ini. Seorang anak narik pohon dengan media. Nah, ini tali. F itu F1 gaya tarik anak terhadap pohon. Nah, ini ke kanan, ke kiri. Ya. Terus F aksennya gaya tarik pohon terhadap anak. Jadi ini berupa reaksinya. Ini aksinya ke kiri, reaksinya ke kanan. Tapi mereka arahnya berlawanan, tapi besarnya sama. Maka sigma F aksi itu besarnya sama dengan reaksi, namun negatif ini menandakan arahnya berlawanan. Gitu ya. Jadi sifat-sifatnya adalah tadi besar gayanya sama besar, satu garis kerja, arahnya berlawanan, bekerja pada dua benda yang berbeda. Oke, itu ya.
Ini tali dan pohon.